Pengucapan syukur merayakan hari ulang tahun Gereja Toraja Baras Jemaat Immanuel Cabang Kebaktian Kenangan SP9 cukup meriah. Kebaktian pengucapan syukur 23 tahun gereja ini dimulai pukul 10 waktu Indonesia Tengah dipimpin oleh Pendeta Ruth Meita Rahayu MTH. Pertolongan kita dalam ibadah ini adalah dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Silakan duduk kembali. Selain Jemaat Immanuel Baras Cabang Kebaktian Kenangan SP9, pengucapan syukur ini juga dihadiri umat dari gereja-gereja tetangga, umat muslim dan Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Desa Karafe. Dalam khotbahnya, Pendeta Ruth Meita Rahayu MTH mengajak jemaat untuk kembali dalam kehidupan masing-masing bahwa sesungguhnya konsepsi surgawi adalah konsepsi kasih di dalam Tuhan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kekasih kita, mari kita kembali dalam kehidupan kita masing-masing, bahwa sesungguhnya konsepsi surgawi adalah konsepsi kasih di dalam Tuhan. Tuhan semakin besar, kita semakin kecil. Jangan menganggap diri kita lebih daripada orang lain, karena masih ada orang lain yang lebih daripada kita. Amin. Kebaktian pengucapan syukur ini terasa sakral dan meriah dengan tampilan pujian-pujian dari jemaat dan tarian dari anak-anak sekolah minggu. Suasana di dalam gereja tampak berbeda dari biasanya ketika kaum berjilbab turut menempati tempat duduk di paling depan, sehingga suasana kerukunan dan toleransi dalam perbedaan sangat terpelihara di sini. Gereja yang masih dalam tahap membangun ini berdiri sejak tanggal 15 September tahun 2000 silam dan tanggal 15 September tahun 2023 ini gereja ini memasuki usianya yang ke-23 tahun. Meskipun jumlah kepala keluarga jemaat di gereja ini masih 21 kakak, namun jemaatnya sangat kompak serta bahu-membahu dalam hidup menggereja, bermasyarakat dan bernegara. Gereja ini beralamat di Desa Kenangan, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat. Seusai kebaktian pengucapan syukur, acara berlanjut dengan sambutan-sambutan, menyusul tiup lilin dan pemotongan kue ulang tahun oleh pendiri gereja, pendeta, majelis, tokoh umat dan tokoh masyarakat. Laporan Ketua Panitia. Pertama-tama kami mengucapkan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas karunia dan perkenannya sehingga kita boleh melaksanakan ibadah pengucapan syukur tahunan di Cabang Kebaktian Kenangan Baras 9. Yang kami hormati Ibu Pendeta Ruth Meita Rahayu MTH, yang kami hormati pengurus FKUB yang berkumpul bersama dengan kita pada hari ini, yang kami hormati Ketua IKT Pasangkayu, yang kami hormati Bapak Insinyur Faris Balnono, yang kami hormati Bapak Domingus sebagai manajer Agri, yang kami hormati Bapak Yakob
dari SP3 dan kami hormati Bapak, Ibu, tokoh-tokoh agama, tokoh adat yang boleh hadir pada sore hari ini. Dan kalau mengingat perjalanan dari cabang kebaktian Kenang Barat 9 ini sudah berdiri sejak tahun 2000, pada tanggal 15 September tahun 2000. Jadi pada saat ini sudah berusia ke 23 tahun. Acara ini ada beberapa hal yang mungkin menjadi kendala, baik kekurangan yang tidak mampu kami atasi. Di luar daripada kemampuan kami dari segenap panitia dan jemaat memohon kiranya semuanya itu dimaafkan yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kita bersyukur bahwa di siang hari ini saya mengucap syukur secara pribadi kepada Tuhan atas lawatan dan campur tangannya, sehingga jemaat Tuhan di tempat ini, di mana saya kurang lebih dalam range waktu 7 bulan dalam kebersama-samaan, boleh merasakan, menyaksikan, mengalami lawatan. Teruslah berjuang untuk kemaslahatan hidup bersama. Amin, jemaat Tuhan. Jangan biarkan ego sektoral, kepentingan pribadi menjadi acuan dalam persekutuan. Saudara adalah satu tubuh, beda karunia. Ketika perbedaan-perbedaan itu disatukan dengan baik, maka filosofi tangan jari kelingking ini dapat berguna untuk keempat jari manis, jari ibu, jari telunjuk di dalam mengangkat sesuatu. Dan hari ini sudah menjadi tanda kesekian kali, ini ke-23 kalinya Tuhan berperkara. Teruslah melanjutkan amanah yang telah Tuhan titipkan. Ada orang tua saya di sini, Bapak Filemon, mana? Luar biasa. Beliau ini dengan ada beberapa lagi, ada ternyata majelis di belakang, saya mau bertanya. Orang tua saya, Bapak Filemon, dan beberapa orang tua saya lainnya adalah orang-orang yang dipakai oleh Tuhan sebagai sarana berkat untuk membina iman. Mereka adalah bagian sejarah yang tidak boleh terpisahkan. Walaupun kita berbeda rumah, tetapi dalam cinta kebersamaan kita satu. Sama seperti saudara-saudara saya muslim yang boleh hadir saat ini. Tepuk tangan dong untuk mereka ini. Luar biasa dalam gereja, saudara-saudara yang belajar, Bu Desa, Bunda Ike, Mbak Ketua FKUB, dan juga Mbak Putri dan beberapa orang saya dari, saya belum kenal baik. Ada Ketua IKT, Bapak Domingus, dan Bapak yang dikenal Pak Roni. Mohon maaf, Bapak Paris, dan luar biasa semua. Kalian adalah orang-orang yang Tuhan utus sebagai sarana berkat, dan biarlah kebersamaan saat ini tidak berlalu begitu saja sebagai bagian dari seremonial, tetapi mari saling bersinergi satu dengan yang lain. Bapak Ibu ketahui, mungkin ada yang bertanya, ada FKUB, lalu kenapa ada ini lagi? Secara undang-undang FKUB ada di pusat, provinsi, kemudian di kabupaten, kota. Kami yang ada hari ini adalah produk dari Kementerian Agama Provinsi Barat dalam rangka mengerjakan tugas tanggung jawab mereka, membangun kebersamaan, membangun kerukunan di lingkup Provinsi Sulawesi Barat. Dan kami yang hadir hari ini ditunjuk di Sulawesi Barat selaku desa yang terdiri sebagai desa sadar kerukunan yang diberi tanggung jawab untuk mengerjakan, mensosialisasikan apa-apa yang harus kita jaga, apa-apa yang harus kita kerjakan dalam rangka membangun kebersamaan, membangun kerukunan ke depan. Kerukunan bukanlah sesuatu yang hanya sekedar slogan,
karena kalau hanya sekedar slogan maka kita tidak akan menikmatinya. Tetapi sesuatu yang harus dikerjakan, harus dihidupi. Dan ada 3 poin utama di dalam kerukunan sesuai dengan tugas pokok yang kami emban. Ada, kita kenal trilogi kerukunan. Yang pertama, kerukunan interumat beragama di dalam satu agama, di dalam satu jemaah. Kita harus membangun kerukunan itu. Niscaya akan menjadi kekuatan untuk yang selanjutnya. Yang kedua adalah kerukunan antar umat beragama satu dengan umat beragama yang lain. Bagaimana kita mau rukun dengan umat beragama yang lain kalau di dalam sendiri, di jemaat, di keluarga sendiri kita tidak rukun? Yang terakhir adalah kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. 3 hal ini ketika kita jaga dengan baik di dalam kita rukun antara satu umat dengan umat yang lain, ya semua beda-beda karunia tapi kita saling membangun, maka adalah kekuatan, adalah berkah. Mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan di mana 1 tahun kita sudah diberi kekuatan, kesehatan, bahkan nafas kehidupan, sehingga pada hari ini tanggal 15 September genap usia kami, gereja kami 23 tahun. Untuk itu kita menyanyi bersama-sama ya. Panjang umurnya, sehat jemaatnya, kuat imannya di dalam Tuhan. Kita nyanyi bersama-sama ya. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Panjang umurnya, sehat jemaatnya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam MTH, kemudian pembakaran lilin kedua ketua majelis gereja Kenangan, dan pembakaran lilin ketiga perwakilan dari majelis gereja Immanuel, dan pembakaran yang keempat ketua pendiri gereja Toraja Jemaat SP9 yaitu Bapak Filemon Polimarua. Ya, pembakaran lilin kelima ketua IKT kita dari Pasangkayu. Pembakaran lilin keenam perwakilan dari FKUB. Pembakaran lilin ketujuh perwakilan dari GPDI. Pembakaran lilin yang keempat perwakilan dari OPA Paris. Pembakaran dari Agri Baras Pak Domingus, dan mungkin masih ada lagi. Semua yang saya sebut tadi silahkan naik. Bakar lilinnya
Nyalakan lilinnya, nyalakan lilinnya, nyalakan lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Nyalakan lilinnya, nyalakan lilinnya, nyalakan lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Nyalakan lilinnya, nyalakan lilinnya, nyalakan lilinnya sekarang juga. Aduh, pendiri. inilah pendiri Gereja Immanuel cabang kebaktian Kenangan, tidak bisa dilupakan. Kau selalu di Di hatiku. Bunda, dalam hati jemaat. Di sini ambil sini. Sini kau biar cepat, tidak bisa makan saja satu kali. Nanti saya memberikan. Oke. Nyalakan lilinnya, nyalakan lilinnya. Oke, sama-sama kita Ewis berharap Tuhan memelihara jemaatnya semakin bertumbuh di dalam iman, senantiasa bersinergi dengan baik, bukan hanya dalam internal jemaat, tetapi dimanapun mereka berinteraksi, bersinergi dengan sesama umat manusia, saling bergandengan tangan untuk kemaslahatan hidup bersama. Mari kita tiup lilin sama-sama, 2, 3. Wow. Ya, sudah. Potong kuenya. Ya, saya kasih kepada. Ini cerminan dari orang anu. Wah, ada yang besar dan kecil. Ada yang besar, ada yang kecil. Wah, sedikit banget. Pelik sekali sih. Ditukar baju. Oke. Kasihan. Habis. Ya. Kita foto satu kali, ayo. Ada Minggus. Foto situ, Pak. Sini, ayo. Anak-anak di depan sini. Balik ke sana. Anak-anak di depan. David. Ini dia YouTuber kita. Sana kiri, sana. Oke. Kami atas nama Majelis Gereja Jemaat Immanuel Baras Cabang Kebaktian 9 mengucapkan terima kasih banyak atas support system yang telah diberikan oleh teman-teman, sahabat semua handai tolan yang berkontribusi hari ini, dan kami percaya jika hari ini jemaat Tuhan yang luar biasa ini, cabang kebaktian Kenangan SP9 yang hanya berjumlah 21 kakak tetapi mampu berdiri tegak dalam usia 23 tahun, semua karena anugerah Tuhan. Diberkati untuk menjadi berkat bagi sesama. Cabang kebaktian Kenangan, jayalah, jayalah, Tuhan Yesus memberkati. Amin.